Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita untuk praktikum pemasaran jasa. Kali ini kita akan ngomong tentang service recovery. Jadi tentang gimana kalau misalnya di dalam service kita terjadi suatu kesalahan atau kegagalan atau sesuatu yang nggak sesuai ekspektasi dari pelanggan kita atau mungkin sekedar nggak sesuai dengan standar kita. Oke, sebelumnya seperti biasanya saya akan remind untuk melakukan presensi ya. Jadi di OCW dipastikan semuanya sudah melakukan presensi. Kemudian nanti kalau misalnya ada pertanyaan juga silakan langsung tanya melalui WhatsApp group, boleh, atau juga langsung melalui komen di YouTube-nya. Cuman karena masih jarang banget yang komen di YouTube, saya suggest untuk tanyanya lewat WhatsApp group aja. Kemudian reminder yang berikutnya adalah tentang self study ya. Jadi kalian pastiin harus tetap belajar lagi, harus tetap revise, belajar-belajar dari sumber-sumber yang lain atau mungkin yang terutama dari bukunya Zetaum ini ya, yang services marketing, karena akan ada banyak detail yang kita nggak akan bahas di pertemuan gitu ya, karena waktunya yang cukup singkat. Sedangkan kalau di buku-buku di situ ada penjelasan yang lebih detail, kemudian ada selain itu juga ada yang namanya case-case ya. Jadi case studies itu juga ada di sana. Jadi itu bisa ngasih kalian gambaran lebih lebih konkret tentang topik yang lagi dibahas gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini tadi sudah saya singgung sedikit ya ketika di awal bahwa yang namanya service recovery itu adalah um, protokol ya atau mungkin aktivitas-aktivitas yang kita lakukan ketika misalnya terjadi suatu kegagalan atau kesalahan yang baik itu disengaja maupun nggak disengaja oleh sebuah perusahaan atau sebuah entitas bisnis atau provider. Nah di sini sebutin bahwa di setiap aspek service ya, di konteks apapun sebenarnya, itu nggak ada service yang benar-benar 100% itu fail safe ya. Artinya nggak ada yang nggak pernah gagal, nggak ada yang nggak pernah uh, punya cacat gitu ya. Semuanya pasti punya cacat, walaupun kita nggak di sini nggak mengukur seberapa seberapa besar atau seberapa um, punya efek terhadap bisnisnya mereka gitu ya. Cuman di setiap bisnis, terutama services, itu pasti ada gitu ya. Dan itu emang nggak terhindarkan. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan suatu kesalahan bisa terjadi ya. Tadi balik, baik itu sengaja ataupun nggak sengaja. Nah, bahkan perusahaan-perusahaan besar pun, perusahaan yang sangat besar bahkan yang kita kenal pada umumnya ya, yang udah sangat besar, itu mereka pun juga nggak luput dari kesalahan ya, sama seperti manusia lah ya, kita nggak akan luput dari yang namanya kesalahan. Makanya itu kita penting banget untuk belajar service recovery gitu ya. Karena pasti ke depan nanti akan ada potensi bahwa kita akan melakukan something yang fail, something yang salah gitu ya. Akan ada error yang terjadi di services kita. Jadinya kita harus nyiapin diri, nyiapin protokolnya atau aktivitas apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan untuk yang pertama mungkin kita harus menghindarkan diri dari masalah, gimana caranya kita uh, terhindar dari kegagalan-kegagalan atau error-error yang mungkin terjadi. Tapi di saat yang sama kita juga nyiapin diri bahwa kalau misalnya ada suatu error yang terjadi, itu gimana sih caranya kita buat cope with that gitu ya. Artinya gimana cara kita ngatasin itu dengan cara yang elegan dan nggak menyebabkan customer lari. Itu pentingnya kita belajar tentang services recovery untuk pertemuan kita kali ini. Nah, ini dari penelitian, ini disebutkan ya di bukunya Zetaum ya, bahwa um, customer complaint itu juga terjadi hampir di mana-mana ya. Jadi bisa jadi customer complaint itu sekedar seperti yang udah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, karena memang mereka nggak puas, mereka ekspektasinya nggak ketemu dengan performance dari services yang kita kasih, atau memang sebenarnya kesalahan itu pure terjadi di provider gitu ya. Kalau misalnya provider udah punya standar yang bagus, kemudian customer juga sudah punya ekspektasi yang pas terhadap servisnya kita, maka kalau misalnya ada kesalahan terjadi di kita, di provider maksudnya, maka itu memang akan juga bisa menyebabkan mereka
nggak seneng dan akhirnya mereka juga bisa komplain gitu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang komplain sendiri, komplain ini sebenarnya kalau kita lihat dari sini itu ada fakta yang sedikit berbahaya sebenarnya ya. Jadi kenapa saya bilang berbahaya? Karena seperti ini. Jadi memang kelihatannya kalau komplain itu customer komplain itu memang bagi manajemen, terutama kalau kita ada di posisi manajemen, itu mungkin nggak terlalu banyak gitu ya. Yang komplain yang masuk ke kita yang melalui saluran-saluran customer service kayak atau mungkin keluhan pelanggan dan lain sebagainya. Kalau kita sebagai manajemen, kita sebagai pemilik bisnis ataupun mungkin kita sebagai CEO dan lain sebagainya, mungkin yang masuk ke kita itu nggak akan terlalu banyak. Karena kalau berdasarkan penelitian, memang rata-rata itu hanya sekitar 1% sampai 5% yang ada di sini. Jadi nggak akan banyak, nggak akan terlalu banyak, nggak akan menyentuh em, aspek yang terlalu luas dari bisnis yang kita jalanin gitu ya. Nah, kemudian sebagian lagi sebesar 45%, ini angka yang hampir separuhnya juga ya, 45% itu mereka melakukan komplain tapi melalui frontliner ya. Jadi melalui frontliner atau melalui pegawai yang bersinggungan langsung dengan customer gitu ya. Atau kita sebut istilahnya ini dengan service encounters ya. Jadi di titik-titik mana aja yang kita itu bakal ketemu sama customer. Nah, di situ kemungkinan customer juga bisa komplain gitu ya. Jadi kalau misalnya kita perusahaan hotel ketika kita melayani mereka, misalnya kita jadi room boy dan segala macam, kita melayani mereka nganterin barang ke kamar, kemudian itu nggak sesuai dengan standar ataupun mungkin kita asal-asalan melakukan tugas itu, maka mereka bisa aja komplain ke kita secara langsung gitu ya. Dan that's it gitu ya. Mereka udah komplain ke kita dan anggap itu selesai gitu ya. Cuman marahin kita karena kita jadi room boy nggak benar gitu ya. Yang bener dong mas, yang bagus dong kerjanya gitu. Harusnya kan gini 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 ditatain dong. Harusnya ya taruh kamar yang bagus gitu segala macam. Tapi udah selesai gitu ya. Mereka nggak ngelaporin ke manajemen, juga nggak ngelaporin, nggak bawa laporan itu, nggak bawa berita buruk itu keluar. Dan sudah dianggap masalahnya udah selesai gitu ya. Kemudian ini tadi yang saya sebut berbahaya, itu adalah bagian yang paling bawah ya, yang 50%. Jadi 50% itu orang sebenarnya nggak seneng, orang itu ngerasa kecewa dengan um, sesuatu yang terjadi di service encounters gitu ya, ketika mereka dilayani itu mereka nggak sesuai, ngerasa nggak sesuai, mungkin lebih karena standar dari perusahaan sebenarnya udah ada, cuman itu nggak dilakukan dengan baik, tapi mereka diem-diem aja, mereka nggak komplain, nggak eh, nggak menunjukkan sikap apapun gitu ya, ya udah sih gitu, ya udah gitu, sekedar ya udah gitu ya. Nah nanti ini juga akan kita bahas ke belakang, ya udah ini kenapa mereka kok kok cuman diem aja itu kenapa? Cuman di sini yang kita highlight adalah ya udahnya mereka ini, diamnya mereka ini bisa berpotensi menyebabkan customer ini dua hal ya, mereka bakal stay atau mereka bakal leave ya. Kalau mereka bakal stay ya mereka diem, mungkin diemnya karena memang mereka nggak punya pilihan banyak gitu ya. Contohnya kalau misalnya di provider-provider yang monopoli ya, ya di pasar yang monopoli, contohnya misalnya kayak air, PDAM gitu ya contoh. Mungkin di kota-kota tertentu PDAM tuh nggak lancar atau mungkin airnya keruh dan lain sebagainya gitu ya. Tapi karena orang-orang ini udah nggak punya pilihan lain selain pakai provider PDAM itu tadi, kemudian juga ketika mereka bersuara pun mereka yakin juga ya nggak begitu ada manfaatnya gitu ya. Jadi ya udah mereka tinggal ya udah aja dan nunggu aja gitu ya. Itu di pasar monopolistis gitu ya. Nah gimana dengan pasar-pasar yang nggak seperti itu, yang persaingannya ketat gitu, yang persaingannya itu kenceng banget. Customer di situ akan dihadapin sama pilihan-pilihan dari kompetitor ya. Jadi kalau misalnya tadi monopolistis memang orang nggak bisa milih provider yang lain. Kalau misalnya dia beli air ya PDAM aja gitu ya. Kalau misalnya dia mau milih yang dari tempat lain mungkin jauh lebih mahal gitu ya, kalaupun ada gitu ya, karena nggak disalurkan melalui pipa gitu kan. Nah, berbeda dengan di pasar yang mungkin pasar persaingan sempurna ya, yang benar-benar banyak banget provider di situ. Orang gampang switch ke produk yang lain. Nah, di situ jadinya akan ada potensi bahwa kita akan kehilangan customer ya, karena customer akan diem-diem aja kita nggak tahu bahwa mereka nggak senang, mereka kecewa, tiba-tiba mereka udah pergi aja, udah switch ke brand yang lain gitu. Nah, di sini letak bahayanya, makanya
Yang namanya komplain ini harus kita kelola dengan baik ya, harus kita kelola dengan baik. Kanal-kanal di mana komplain itu bisa kita dapatkan informasinya dengan baik, itu emang benar-benar kita siapkan gitu ya. Salah satunya yang kayak tadi, memang ada seperti care line ya, atau mungkin layanan customer, layanan keluhan pelanggan dan lain sebagainya, memang udah kita siapin. Cuman itu aja nggak cukup kan, kalau kita lihat dari iceberg ini, ternyata itu aja nggak cukup. Masih ada kanal-kanal lain yang emang harus kita siapkan, termasuk dari frontliner. Gimana caranya frontline itu bisa menangkap komplain dari customer dan bisa di kemudian hari menyampaikan komplain-komplain ini ke manajemen gitu ya, sehingga manajemen tahu gitu ya. Ini yang kita sebut biasanya dengan internal marketing gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Hubungannya tadi ya, kalau misalnya saya tadi sudah sempat nyebut, mereka bisa leave atau mereka bisa switch ke brand lain dan mereka juga bisa stay gitu ya. Nah, di sini hubungannya dengan hal itu kita akan mengulik sedikit tentang kalau misalnya customer itu nggak happy, itu kira-kira mereka itu um, bakal beli lagi nggak sih? Bakal setia di jasa yang kita provide nggak sih? Atau mereka udah langsung switch brand gitu ya, switch ke tempat yang lain gitu ya. Nah, hubungannya dengan unhappy customers ini, dengan komplain tadi ya, unhappy customers yang udah menyatakan komplain, itu ternyata berdasarkan research juga, semakin baik pelayanan komplain yang kita berikan, semakin puas customer yang komplain ini mendapatkan respon dari kita, maka kemungkinan untuk mereka membeli lagi atau tetap menggunakan layanan kita itu di 41% gitu ya. Mereka punya keyakinan sampai sana gitu bahwa kalau misalnya oke, kemarin ada kesalahan saya kecewa sih gitu, cuman ternyata dari mereka bisa ngasih ini ya recovery yang baik gitu kan, bisa ngasih kompensasi yang sesuai mungkin, atau mungkin yang justru membuat customer delighted ya. Ada kesalahan tapi ternyata ada kompensasi yang baik banget dan mereka justru merasa senang banget dengan adanya kompensasi itu gitu ya. Jadi kalau ini kita pernah pernah di salah satu kasus mungkin ya, kasusnya waktu itu kalau nggak salah di Garuda Indonesia ada salah satu customer, kalau nggak salah di penerbangan Australia Indonesia atau kalau nggak salah, itu ada salah satu customer yang dia itu komplain, dia menyerahkan komplainnya kalau nggak salah melalui vlog dan segala macam, karena menu dari Garuda Indonesia itu ditulis pakai tulisan tangan gitu ya. Kemudian juga pada waktu itu seketika dari Garuda Indonesia langsung menanggapi dengan cara negatif, dengan cara yang membuat customer justru lebih nggak nyaman, dan juga yang melihat beritanya juga nggak nyaman gitu ya. Kok kayak gitu sih caranya perusahaan besar menangani komplain pelanggan. Tapi setelah itu mungkin dari evaluasi internal mereka dan segala macam ada proses di situ pasti. Kemudian Garuda Indonesia justru ngasih uh, something yang delighted ya, something yang benar-benar bisa membuat customer yang komplain tadi itu merasa dirangkul kembali gitu ya, merasa dirangkul kembali gitu ya. Kemudian juga mereka ada permintaan maaf dan kemudian mereka ngasih beberapa service yang free gitu ya, dan memang mungkin tujuannya juga untuk PR ya, untuk agar brandnya Garuda Indonesia ini kembali lagi ke positif ya. Jadi yang tadi sempat orang meragukan komplain handling dari Garuda Indonesia, sekarang orang ngerasa oke, ya itu emang harusnya yang dilakuin gitu ya. Jadi itu kalau kita ngomong tentang satisfied complainants ya. Kemudian yang paling tinggi nomor 2 ya, ada di 29% itu ada yang non complainants ya. Jadi orang-orang yang nggak komplain itu kemungkinan mereka masih akan sebenarnya pakai pakai produknya lagi gitu ya. Mereka masih akan tetap setia dengan service yang kita kasih gitu ya. Cuman hanya 29% gitu ya. Jadi ini adalah customer yang nggak happy tapi nggak komplain gitu ya. Mereka diem aja. Bisa jadi memang karena mereka ya udah sih gitu ya. Mereka akhirnya tetap pakai dan mereka mungkin ngerasa bahwa switching cost-nya tinggi dan segala macam. Kemudian yang paling rendah itu ada namanya dissatisfied complainants, yaitu yang orang udah komplain tapi ngerasa bahwa respon dari
perusahaan dari provider terhadap komplain mereka itu jelek gitu ya, nggak memuaskan. Jadi mereka jadinya justru tambah kecewa gitu ya. Jadinya kemungkinan mereka untuk menggunakan jasa itu lagi itu hanya 8%. Dan ini sebenarnya banyak faktor ya. Tadi kayak misalnya switching, kenapa mereka akhirnya tetap repurchase, mereka nggak ganti ke produk yang lain, ya bisa jadi karena ada switching cost yang tinggi, bisa jadi memang secara value for money, kayak harganya, maksudnya secara harga itu emang udah bagus banget di layanan ini misalnya. Jadi kayak mungkin salah satu contoh kalau kita masih boleh pakai contoh dari maskapai penerbangan, contohnya kayak Lion Air gitu ya. Di Lion Air di Eropa juga ada namanya Ryanair gitu ya. Ryanair di Inggris ya, dari Inggris itu sama. Jadi mereka mirip-mirip lah ya tipenya tuh, mereka um, maskapai penerbangan yang murah gitu ya, yang murah. Bahkan Ryanair ini murah banget, yang murah banget tapi pelayanannya juga ya murah juga ya. Jadi pelayanannya um, dinilai biasa banget, justru kurang dari biasa gitu ya. Jadi di bawah biasa gitu. Jadi mereka cenderung seperti itu ya. Jadi memang karena memang murah, ya udah mereka ngasihnya layanannya yang sekedarnya aja gitu ya. Nah, eh itu ya yang kalau misalnya contohnya itu di maskapai ya. Jadi em, kalau misalnya hubungannya sama dissatisfied complainants tadi, kalau misalnya ada orang-orang yang udah komplain, ada orang-orang yang udah ngerasa kecewa, tapi sorry, ini yang hubungannya sama orang-orang yang tetap stay ya. Jadi orang yang udah kecewa sebenarnya mereka mungkin komplain juga, mereka mungkin marah, atau mereka juga mungkin diem aja nggak komplain, cuman mereka ngerasa bahwa ini udah yang paling murah gitu ya, ini udah yang paling murah. Kalau kita switch ke yang lain agak mahal gitu, jadi kita tetap pakai ini aja, nggak masalah lah. Ya udah sih, kalau ke depan nanti ada masalah kayak gini lagi ya udah gitu, emang murah, mau minta apa gitu ya. Jadi seperti itu. Ini sebenarnya keterangan juga, resolving customers problems effectively has a strong impact on customer satisfaction ya. Jadi kalau kita bisa nge-resolve atau nyelesain problem dari customer ini dengan baik, maka itu punya efek yang bagus terhadap kepuasan mereka, kemudian loyalitas pelanggan, mereka bakal stay di produk di service kita gitu ya. Kemudian juga akan ada hubungannya dengan word of mouth communication. Jadi mereka akan lebih mudah cerita ke orang lain hal-hal positifnya kita gitu ya. Dan yang terakhir adalah bottom line performance. Bottom line ini merujuk ke performance keuangan ya. Jadi hubungannya dengan laba. Jadi labanya pasti akan ikut naik kalau misalnya beberapa faktor yang di atas tadi juga naik. Gitu kira-kira. Kemudian kita lanjutkan dengan customer complaint actions ya. Jadi ketika service failure itu terjadi, hal yang juga pasti terjadi sebagai konsekuensi adalah dissatisfaction ya, dissatisfaction atau negative emotions gitu ya. Jadi orang langsung ngerasa, aduh kok gini, aduh kok jelek gitu ya. Langsung ngerasa orang customer itu langsung ngerasa kayak gitu, bahwa um, ekspektasi mereka atas sebuah layanan itu nggak ketemu ya, nggak didapatkan gitu. Makanya mereka jadinya kecewa atau langsung punya emosi, bukan emosi, kalau emotion itu perasaan yang negatif gitu ya, udah nggak enak, nggak nyaman dan lain sebagainya. Nah di sini ada dua cabang ya. Jadi yang pertama adalah no complaint action gitu ya. No complaint action berarti yang mereka nggak komplain gitu ya, atau mungkin hampir mereka nggak melakukan apa-apa. Kemudian di sebelah kanan itu ada complaint action. Jadi mereka memang melakukan tindakan aktif berupa komplain gitu ya. Jadi kalau yang kita balik dulu aja ke yang nggak komplain tadi, yang nggak komplain tadi seperti saya sebutkan tadi ya. Jadi nggak komplain itu bisa-bisa mereka diem-diem, tiba-tiba mereka switch gitu ya, tiba-tiba mereka leave gitu ya, exit atau switch atau pokoknya pergi ke tempat lain, sorry, buat ke brand lain gitu ya. Jadi mereka udah nggak pakai jasa yang kita provide gitu ya, mereka udah nggak pakai ngomong, udah terserah gitu ya. Maksudnya kalau emang kamu cuma bisa ngasih ini, ya ngapain aku harus beli dari kamu gitu ya. Di tempat lain banyak kok aku bisa dapat gitu. Atau mungkin memang customer-nya punya bargaining position yang tinggi ya untuk switch di sini. Jadi dia nggak mau
ngeluarin tenaga banyak-banyak untuk komplain, karena memang bisa jadi itu nggak perlu ya, bisa jadi itu memang komplain nggak perlu. Apalagi buat orang yang bargaining posisinya tinggi, in terms of transaction bargaining position ya, jadi orang yang sebenarnya punya daya tawar tinggi, mereka bisa pilih brand manapun. Ketika ada salah satu brand itu ngecewain, ya mereka tinggal pilih dia tinggal pilih brand yang lain gitu ya. Jadi uh, sesimpel itu gitu bagi mereka. Kemudian ada juga yang nggak komplain tapi stay gitu ya. Yang tadi yang saya contohkan yang di Lion Air. Kemudian yang berikutnya ada di yang di sebelah kanan itu yang complaint action. Itu yang pertama adalah complaint to provider ya. Ini yang tadi kita bahas di awal tentang iceberg tadi ya, tentang lapisan apa itu gunung es gitu ya, yang hanya kelihatan sedikit gitu ya. Di situ memang akan ada customer yang melakukan komplain langsung ke provider ya. Provider ini maksudnya baik itu manajemen yang 1-5% tadi, dan juga yang 45% itu yang frontliner ya, atau mungkin service encounters ya. Jadi orang-orang yang emang bekerja, orang-orang yang emang berhadapan langsung dengan customer, yang melayani langsung customer gitu ya. Jadi bisa mereka menyampaikan komplain mereka langsung ke provider itu gitu ya. Bisa juga ada orang yang nggak mau bersih tegang gitu ya, mungkin ya, nggak mau bersih tegang, nggak mau uh, apa namanya, nggak mau el-elan, nggak mau ngotot-ngototan terhadap komplain mereka dengan provider. Mereka langsung memilih untuk yang berikutnya adalah negatif word of mouth gitu ya. Mereka langsung menyebar berita buruk gitu ya. Karena memang in reality emang buruk gitu ya. Jadi ada sesuatu yang kesalahan, sesuatu yang buruk mereka ciptain secara negatif ya. Mereka menyebar berita negatif ke pihak-pihak lain gitu ya. Baik di lingkungan yang tertutup mungkin, misalnya kayak di grup WhatsApp misalnya, atau di sekedar dengan apa namanya, teman-teman pas ngobrol, atau mungkin di ruang terbuka gitu ya, di ruang terbuka di media sosial dan lain sebagainya gitu ya, yang orang lebih lebih gampang untuk bisa ngelihat dan mungkin akan terpengaruh dari word of mouth ini gitu ya. Nah ini juga pernah, kalau misalnya kalian udah lahir belum ya? Dulu udah pernah ada ceritanya salah satu rumah sakit di Jakarta gitu ya. Mereka itu melakukan malpraktik ya kalau nggak salah ya. Jadi ada namanya, salah satu pasien ini namanya Bu Prita gitu ya. Jadi Bu Prita ini nulis di media sosial kalau nggak salah, nulis di media sosial tentang adanya malpraktik ini dan segala macam gitu ya. Jadi dia nggak puas, kemudian dia komplain gitu ya, dan banyak yang baca, termasuk rumah sakitnya sendiri juga baca gitu ya. Tapi memang entah kenapa justru rumah sakit, yang dilakukan rumah sakit adalah waktu itu lebih memilih untuk menuntut Bu Prita ya. Untuk cerita clear-nya nanti kalian bisa mungkin cari di Google atau di YouTube ya, cerita clear-nya seperti apa, karena memang saya hanya menangkap garis besarnya aja gitu. Bahwa di situ ada komplain dari pelanggan yang nggak puas, cuman ditanggapi secara negatif juga oleh rumah sakit gitu ya. Dan itu sampai ke jalur hukum gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada third party action ya. Third party action ini kalau misalnya kita pakai penengah ya, kita pakai kita laporin ke badan tertentu misalnya, atau kalau misalnya kita sebagai konsumen kita ngelaporin ke YLKI gitu ya, Yayasan Layanan Konsumen Indonesia ya kalau nggak salah. Jadi kita laporin ke YLKI, kemudian atau mungkin justru kita nuntut ke jalur hukum gitu ya. Jadi melalui third party action gitu. Itu bisa kita lakukan gitu. Jadi itu ada 3 opsi yang bisa dilakukan. Nah, 3 opsi ini bisa dilakukan a la carte ya. Kalau kalian beli di McDonald itu cuma satu doang gitu, bisa ambil satu doang. Kalian komplain ke providernya tok dan nggak lakuin yang lain bisa. Tapi kalian juga bisa lakuin semuanya bareng-bareng. Kok kalian sih? Customer yang nggak puas gitu. Jadi customer yang nggak puas bisa ngelakuin itu bareng-bareng gitu ya. Ada customer yang emang mereka udah total banget ya, total banget. Wah, mereka ngomong di press release dan segala macam. Mereka juga udah komplain secara langsung ke provider dan juga lapor polisi juga gitu misalnya. Jadi ketiganya ini juga bisa dilakukan bareng. Efeknya sama. Pada akhirnya nanti mereka akan bisa exit atau switch
atau yang satunya adalah stay ya, tetap di brand itu gitu ya. Cuman canggih banget sih kalau misalnya ada customer yang sudah melakukan tiga-tiganya itu, mungkin sampai jalur hukum, tapi tetap pakai jasa di provider yang sama itu kayaknya kecil banget ya kemungkinan. Cuman itu kalau terjadi berarti miracle banget bagi brand tersebut bisa nge-handle customer tersebut dengan baik banget berarti ya. Padahal udah sampai level emosi yang paling tinggi gitu kayaknya. Oke, jadi ada hubungannya dengan yang barusan. Itu ada di sini juga kita bahas sedikit tentang tipe-tipe complainers ya. Jadi orang yang komplain itu tipe-tipenya kayak apa aja gitu ya. Jadi sebenarnya ini cuman cuman summary ya dari tadi yang udah kita sebutin. Ini bakal reflect ke sana. Yang pertama dengan customer yang pasif ya. Yang pasif itu ya, yang pasif itu tadi yang orang yang nggak komplain tuh ya. Di sini disebutin least likely to take any action. Jadi mereka nggak ngelakuin apa-apa ya. Jadi udah sih gitu terserah gitu, udah nggak apa-apa gitu ya. Pokoknya udah titik gitu selesai gitu ya. Kemudian ada juga yang voicers gitu ya. Voicers ini mereka melakukan komplain ke provider, tapi mereka tetap menjaga marwahnya provider ya. Jadi tetap mungkin karena mereka sayang sama providernya ya. Jadi memang ini adalah customer voicers ini kalau dari 4 tipe yang ada di sini, voicers itu adalah tipe customer yang paling baik dan paling diharapkan sebenarnya dari provider gitu ya. Mereka yang orang yang bisa menyuarakan, yang bisa melayangkan komplain ke provider, tapi komplainnya nggak keluar kemana-mana gitu ya. Jadi di sini less likely mereka itu bakal buat negatif word of mouth gitu ya. Mereka bakal upload status dan segala macam. Mereka juga akan pindah ke brand yang lain itu juga kemungkinannya kecil gitu ya. Karena mereka emang kalau di sini bisa kita um, kelompokkan mungkin ke customer yang memang udah loyal gitu ya. Jadi emang saya loyal, saya suka sama brand ini. Kalau brand ini ada salahnya, saya bakal ngasih tahu mereka gitu. Um, mereka harus berbenah gitu ya. Dan saya bakal stay di brand ini aja. Itu yang voicers. Itu yang diharapkan sama provider ya. Jadi mereka dapat inputnya, dapat salahnya saya itu di mana sih gitu kan. Dapat inputnya atas kesalahan mereka mungkin atau kekurangannya mereka, cuman itu nggak sampai keluar gitu ya. Jadi efek negatifnya itu nggak ada yang keluar gitu ya. Jadi efeknya justru lebih positif sebenarnya dari customer ngasih informasi ke kita gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah e-rates, itu orang yang udah ini ya, levelnya udah agak tinggi sedikit, itu engage in negative mouth of mouth communication ya. Jadi udah mulai menyebar berita-berita negatif ya. Dan ini bukan bukan berita bohong ya, bukan fake news, tapi emang something yang real, tapi emang nadanya negatif gitu ya. Jadi timnya negatif, itu berita itu keluar dari seseorang gitu ya. Baik itu tadi saya sebutin di circle yang kecil seperti grup WhatsApp gitu ya, atau mungkin di rumpi Wibu Sosialita gitu sekedar di situ, atau mungkin yang skopnya jauh lebih luas gitu ya di media sosial misalnya. Kemudian yang terakhir adalah aktivis. Aktivis ini seperti aktivis mahasiswa ya. Jadi kalau udah ada something ya, udah ada kasus tertentu, kita bakal totalitas gitu ya. Kita bakal ngelakuin apapun untuk mendukung atau tidak mendukung suatu kebijakan pemerintah misalnya. Itu kalau di aktivis kemahasiswaan ya. Sama di sini aktivis di sini yang dimaksud adalah mereka yang kalau misalnya ada kesalahan terjadi, ada error yang terjadi dan mereka nggak senang, mereka nggak puas, mereka akan melakukan segala cara ya. Semua hal bakal mereka lakuin gitu. Dan kayaknya fokus hidup mereka emang untuk mengekspresikan kayak gitu ya. Jadi untuk menunjukkan bahwa mereka itu punya power dan lain sebagainya, biasanya memang ada customer yang seperti ini ya. Jadi mereka akan melakukan semua hal mulai dari komplain terhadap provider tadi. Mereka juga nyinyir di medsos gitu ya, cerita ke siapa-siapa segala macam. Kemudian juga mereka juga ngelaporin misalnya ke LKI, mereka juga buat press release, mereka ngelaporin ke polisi mungkin dan lain sebagainya. Jadi kompleks banget ya, yang dilakuin itu banyak banget untuk menuntut haknya tadi ya. Nah ini faktornya bisa jadi memang faktor dari personalnya bisa, karena memang secara personal dia memang orang yang tipe seperti itu,
atau mungkin dari ini ya, dari seberapa seberapa besar kerugian atau kesalahan yang memberikan dampak kepada customer tersebut gitu ya. Bisa jadi faktornya orangnya sebenarnya emang orang yang aktivis gitu ya, orang yang emang emang gampang meluap-luap dan gampang melakukan apapun. Cuman kalau misalnya triggernya nggak gede, kesalahannya kecil, mungkin dia juga nggak akan melakukan semuanya juga gitu ya. Mungkin mereka orang yang aktivis ini juga mungkin saja bisa pasif gitu lah, cuman sepele banget kalau yang itu gitu, nggak usah diurusin, bisa jadi seperti itu. Gitu ya, jadi itu tipe-tipe complainers. Mungkin kalian juga bisa menggolongkan kalian sendiri itu ada di bagian yang mana ya. Kalau saya sih lebih cenderung ke yang irate sih kayaknya ya. Jadi saya kalau misalnya kecewain, saya nggak akan banyak banyak komplain ya ke provider gitu ya. Saya cenderung orang yang gampang switch. Kalau misalnya ada provider yang ngecewain, ya udah saya switch gitu ya. Saya switch dan cerita ke orang lain gitu ya. Jangan pakai itu lagi gitu ya. Itu nggak enak. Lebih enak pakai yang ini, lebih enak pakai yang baru gitu ya. Pakai alternatifnya gitu. Tapi kalau alternatif itu ngecewain juga ya saya juga akan tetap ngelakuin yang kayak itu lagi. Itu mungkin kalian juga bisa kenalin diri kalian yang kayak gimana ya. Dan artinya sebenarnya bagi kita sebagai marketer adalah kita harus paham bahwa memang di luar sana itu banyak customer yang modelnya kayak gini ya, macam-macam ya, ada orang yang pasif dan sampai yang aktivis tadi. Dan gimana cara ngelola komunikasi dengan mereka itu hal yang sangat krusial di sini. Kalau kita tahu bahwa mereka itu aktivis, ya kita harus bisa handle mereka dengan cara yang proper juga ya. Artinya dengan cara yang proper. Ya kalau misalnya mereka larinya ke jalur hukum, maka ya kita harus bisa menghandle tuntutan mereka secara hukum misalnya dan lain sebagainya itu juga dengan cara yang baik juga gitu ya. Jadi emang kita punya kecakapan di sana juga. Gitu. Jadi jangan sampai kita juga salah, tapi dengan respon dari customer yang terlalu lebay, kita jadinya malah tersungkur ya, lebih 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 rugi lagi gitu ya. Jangan sampai seperti itu juga. Jadi kita harus bisa punya strategi yang gimana caranya kalau misalnya ada suatu kesalahan, mungkin kesalahan itu punya impact besar ke customer, gimana caranya ke depan customer ini setidaknya bisa netral gitu ya. Jadi nggak negatif yang kemarin lagi gitu ya. Nah, strategi apa sebenarnya yang bisa dilakukan oleh provider untuk baik itu untuk menghindari, untuk mencegah tindakan-tindakan pencegahan atau juga tindakan-tindakan penanggulangan ya. Jadi kalau misalnya udah ada case-nya, orang nggak seneng dan kemudian mereka tadi jadi komplain ngomong di medsos dan lain sebagainya itu kayak gimana gitu ya. Nah di sini ini juga sama ya, ini juga dari bukunya Zetom itu service recovery itu di sini ada namanya istilah excellent service recovery. Artinya service recovery yang baik banget gitu ya. Yang baik banget itu sebenarnya kayak gimana gitu ya. Jadi yang pertama adalah di bagian kiri ya. Di bagian kiri itu ada namanya fix the customer ya. Jadi fix the customer. Kemudian yang kedua adalah fix the problem gitu ya. Jadi sama kayak tadi saya contohin ketika saya nyontohin di aktivis ya. Bisa jadi, sorry kepencet. Ya, belum ya, belum selesai. Kita balik. Nah, jadi emang ada dua hal, ada dua komponen di sini yang sama-sama kita harus menaruh perhatian yang cukup baik ya. Yang pertama adalah customer-nya. Jadi customer-nya sendiri tadi kan kita udah ngerti ya customer-nya itu ada beberapa jenis dan lain sebagainya. Kemudian juga kita harus concern juga sama yang namanya problemnya ya. Problem atau aktivitas apa yang di situ ada potensi kesalahan dan lain sebagainya. Jadi kita harus concern sama dua hal ini gitu ya. Customer-nya iya, di kitanya sendiri, di problemnya sendiri juga iya gitu. Jadi jangan sampai ketika misalnya ada kesalahan, customer komplain, kita cuma ngedem-ngedemin dia doang dengan komunikasi yang bagus, tapi ternyata problemnya nggak benar-benar solve gitu ya. Problemnya masih kebuka gitu ya. Problemnya masih juga berpotensi untuk bisa menyebabkan customer lain itu juga mengalami kecewaan yang sama gitu ya. Itu jangan sampai terjadi. Nah, kalau kita berbicara tentang excellent service recovery, maka kita harus pastikan
baik di customer ataupun di problem itu sama-sama fail safe ya, sama-sama kita bisa menciptakan kondisi di mana error itu seminim mungkin bisa terjadi gitu ya. Walaupun pasti tetap ke depan pasti akan ada potensi untuk terjadi, dan kalaupun misalnya udah terjadi, kita harus bisa menanggulangi atau menangani itu dengan baik gitu ya. Jadi itu yang penting. Nah, kita ke bagian yang kiri dulu, itu fix the customer ya. Apa aja sih yang kita lakukan di situ? Yang pertama adalah respond quickly ya. Jadi respond quickly ini kita harus cepat untuk nanggapin pelanggan yang nggak senang tadi atau yang komplain tadi. Kenapa harus cepat gitu? Karena bisa jadi kalau misalnya mereka ditanggapinya nggak cepat, mereka akan switch, atau mereka akan punya opsi untuk switch ke tempat lain gitu ya. Jadi mereka udah ngerasa bahwa mereka kecewa karena ada servis tentu yang nggak sesuai dengan ekspektasi mereka. Kemudian mereka ngerasa juga nggak ditanggepin karena sebenarnya kita ngerespon, cuman lambat. Jadinya mereka switch ya, jadinya mereka pergi gitu. Jadi makanya penting banget buat kita untuk ngerespon komplain itu dengan segera, dengan cepat gitu ya. Kemudian yang kedua ada namanya provide appropriate communication gitu ya. Nah, responnya tadi itu kita berikan dengan cara memberikan komunikasi yang sesuai gitu ya, yang pas gitu ya. Jadi bisa jadi customer yang ketika komplain ini kan dengan kondisi yang bermacam-macam ya. Bisa jadi dia emang orangnya komplain, cuman orangnya slow gitu ya. Ya saya komplain, ya saya kok nggak ini sih Pak, gitu kan harusnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Bisa ada orang yang sangat emosional banget gitu ya, orang yang mungkin temperamen gitu, orang yang marah-marah banget gitu. Jadi kita juga harus bisa menyesuaikan dengan seperti itu. Maksudnya kita nggak sama-sama marah ya. Artinya kita harus bisa menempatkan diri gimana caranya untuk bisa menanggapi komplain yang seperti itu gitu. Kemudian treat customers fairly. Jadi treat customer fairly ini sebagai salah satu tindakan untuk pencegahan sebenarnya. Untuk pencegahan itu jadi memang sebisa mungkin kita nge-treat customer kita itu dengan cara yang sama gitu ya. Dengan cara yang sama sesuai dengan segmen yang udah kita tentuin emang ya. Jadi mungkin di service kita mungkin memang ada segmentasi tertentu atas produk kita ya sebenarnya. Jadi mungkin ada kalau di pesawat itu ada kelas bisnis, ada kelas ekonomi, dan ada first class gitu ya. Jadi kita harus bisa nge-treat customer dengan treatment yang sama di kelas yang sama gitu ya. Kalau bisnis sama ekonomi beda dong gitu ya. Atau mungkin first class sama ekonomi juga jelas-jelas bedanya jauh banget gitu ya. Karena mereka juga bayarnya juga bedanya juga jauh banget. Tapi artinya terhadap customer yang sama-sama first class itu juga kita harus nge-treat mereka dengan cara yang fair gitu ya. Dengan cara yang fair, baik dari komunikasinya, dari pelayanannya, dan segala macamnya. Kemudian yang berikutnya adalah cultivate relationship with customers gitu ya. Nah ini hubungannya sama customer relationship ya. Customer relationship ini kalau nggak salah yang kita pelajarin sebelum bahasan ini ya, yang di pertemuan yang sebelum ini, kita udah bahas tentang customer relationship gitu. Jadi kita harus bisa buat bonding yang bagus dengan customer kita gitu ya. Harapannya di sini apa? Harapannya adalah kalau misalnya hubungan kita udah baik, ya sama seperti keseharian ya. Kalau hubungan kita baik sama orang lain, kalau misalnya ada kita ada salah, orang tersebut nggak terlalu gampang ngumbar kesalahan kita di depan orang lain ya. Sama ketika di sini misalnya kita ada error di service kita, maka kita harapkan juga dari customer-customer yang udah deket dengan kita ini, udah ngerasa nyaman dengan kita, mereka akan nyampein komplain itu kita dengan baik juga, tanpa harus menyebar informasi yang negatif di luar gitu ya. Kalau mereka belum dapat jawaban dari kita, belum dapat respon dari kita, mereka nggak akan bawa itu keluar gitu ya. Jadi itu yang diharapkan dari di sini ya. Cultivate itu sama-sama kayak manage ya, mengelola customer relationship yang baik. Ketika itu udah dilakukan, maka juga akan balik lagi ya, itu akan bawa kita ke excellent service recovery. Dan yang kedua adalah fix the problem. Fix the problem itu kita harus bisa untuk nge-track complaints gitu ya. Untuk nge-track complaints artinya kita harus ngerti di mana potensi-potensi error itu terjadi dan kira-kira komplainnya dari customer itu ada atau enggak gitu. Itu harus mastiin itu sudah termanage dengan baik gitu ya. Jadi kalau misalnya ada memang di service encounters tertentu yang memang
di situ ada potensi bahwa akan ada beberapa komplain dan lain sebagainya, makanya kita siapkan di situ channel untuk menyampaikan komplain, entah sekedar dari menyampaikan ke customer bahwa kita punya layanan keluhan pelanggan melalui telepon atau email dan lain sebagainya, atau mungkin di situ juga ada manager in charge yang emang nanti siap untuk selalu nerima komplain, untuk merespon komplain dari pelanggan. Dan atau mungkin emang kita udah nge-train atau udah ngelatih lagi orang-orang yang ada di service encounters tersebut dengan training yang lebih ya, baik dari customer relationship tadi, customer handling, dan handling yang berhubungan dengan keluhan-keluhan pelanggan tadi ya. Jadi itu pentingnya. Kemudian yang kedua ada learn from recovery experience ya. Jadi yang kemarin-kemarin udah salah itu di mana gitu ya. Kemarin-kemarin ada orang komplain, terus kita harus memperbaikin itu, kesalahannya terletak di mana gitu ya. Kesalahannya masih ada nggak? Atau potensi kesalahan itu masih ada nggak? Dan kira-kira bisa nggak diminimalisir gitu ya. Atau dihilangin sekalian gitu ya. Jadinya biar kesalahan itu nggak terjadi lagi gitu ya. Atau kalau misalnya terjadi lagi ya kita belajar dari gimana caranya nge-treat customer, kira-kira mereka bakal ngerasa senang, delighted kalau misalnya kita ngerespon mereka itu seperti apa gitu ya. Jadi kita bisa belajar dari history dari recovery experiences yang udah pernah kita lakuin gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah learn from lost customers gitu ya. Jadi ini kalau kalian mungkin sering atau mungkin beberapa kali berlangganan suatu layanan di internet gitu ya, di internet atau yang sifatnya langganan ya, dan bayar maksudnya. Jadi ketika misalnya kita unsubscribe, kita hentikan pembayaran kita, itu akan ada kuesioner dari mereka biasanya. Sama, mungkin contohnya yang paling gampang dari Zoom ya, Zoom yang berbayar. Jadi contohnya kalau misalnya kalian pakai saat ini pakai Zoom gitu ya dan bayar, kemudian kalian udah mulai billing cycle yang bulan depan kalian udah mau lepas, kalian unsubscribe atau apa ya istilahnya, cancel the plan kalau nggak salah, kalian cancel plannya, maka nanti secara otomatis kalian akan diarahkan ke halaman kuesioner yang nanyain tentang sebenarnya alasan kenapa kita cancel plan-nya gitu ya. Di situ kan ada beberapa opsi gitu ya. Ada beberapa opsi kayak misalnya aku udah nggak butuh ini lagi, udah nggak butuh nggak butuh layanan ini lagi, atau mungkin aku sudah pakai switch ke brand yang lain dan lain sebagainya. Jadi kita bisa lihat dari situ gitu ya. Dan kita bisa nambahkan beberapa opsi-opsi pertanyaan. Kalau misalnya kita emang buatnya di questionnaire seperti itu ya, sebenarnya apa yang menyebabkan mereka lari dari kita gitu ya. Jadi kita jadi ngerti, itu jadi insight buat kita gitu ya. Bisa jadi mungkin produk kita kurang bagus gitu ya. Produk kita kurang bagus dibandingkan dengan produknya kompetitor gitu ya. Bisa jadi mungkin ada pelayanan dari kita yang nggak bagus, mereka kecewa dan mereka lari, bisa jadi gitu ya. Jadi itu adalah insight yang penting buat kita dapetin gitu ya. Makanya perusahaan-perusahaan service yang besar biasanya yang aware sama hal ini akan minta informasi seperti itu ketika kita melakukan cancel atau unsubscribe ya. Dan itu kita bisa lakuinnya nggak harus melalui form, nggak harus melalui kuesioner ya. Kita juga misalnya kalau udah punya kontaknya customer tersebut ya kita bisa telepon dan lain sebagainya. Kita bisa nanyain secara personal dan masih banyak cara-cara yang lain juga. Kemudian yang berikutnya adalah make the service fall safe ya. Jadi ini hubungannya sama yang di atas tadi. Kita harus bikin sistem dari service kita. Gimana caranya standar-standar yang kita punya itu bisa kita jalankan dengan baik dan potensi terjadi error, terjadi kesalahan atau kegagalan di situ itu jadinya kecil atau hampir nggak ada gitu ya. Jadi itu memang harus kita pastikan bahwa itu bisa seminimum mungkin gitu. Jadi itu hubungannya semuanya dengan problemnya, dan kalau misalnya itu bisa kita lakukan dengan baik, maka juga kembali lagi nanti ke excellent service recovery ini ya. Dan ada sebenarnya satu poin lagi, itu yang ada hubungannya dengan keduanya sebenarnya. Ada hubungan dengan keduanya. Yang bisa memberikan value tambahan kepada customer itu mereka bakal ngerasa aman gitu ya. Oke, customer juga pasti yakin dong kalau
di setiap service itu pasti ada potensi untuk error gitu ya. Cuman kalau mereka udah dikasih tahu di awal bahwa mereka kalau misalnya error, kalian bakal dapat ini gitu ya. Jadi contohnya, kalau misalnya kalian ini lebih barang tapi setengah servis juga sih, ada servis spektrumnya ada. Jadi kalau misalnya kalian beli barang, beli makanan di McD gitu ya, beli makanan di McD, nggak tahu sekarang masih kayak gitu atau enggak. Ada jam pasir di situ, yang kalau misalnya jam pasir itu yang kalau misalnya kalian udah beli melakukan transaksi, maka jam pasir itu dibalik, dan itu adalah waktu di mana waktu maksimal untuk kalian dapat makanan kalian. Oh, kalau sekarang udah nggak ada kayaknya di McD karena sistemnya antrian ya. Jadi kalau dulu kayak gitu. Jadi kalau misalnya di jam pasir itu pasirnya udah habis, berarti mereka udah ngelewatin waktu, kita dapat bonus bonus sesuatu gitu ya. Nah, itu kan layanan kan sebenarnya mereka ngelayaninya lebih lama dari biasanya gitu. Makanya kita dapat kompensasi tertentu gitu ya. Itu salah satu bentuk garansi ya, dan masih banyak garansi-garansi yang lain gitu kan, yang kalian pasti sering juga nemuin gitu ya, garansi uang kembali kalau misalnya kenapa gitu. Contohnya kalau misalnya bimbel ya, di bimbel kalau kalian nggak lulus, kalau misalnya ada orang yang nggak lulus, muridnya nggak lulus tes tertentu, misalnya uangnya kembali 100%, atau mereka bakal bisa ikutan gelombang kursus berikutnya gitu ya, secara gratis gitu contohnya. Jadi itu adalah garansi yang bisa ngasih orang rasa secure ya, rasa secure kalau misalnya ke depan, kalau misalnya ada sesuatu yang error, mereka nggak akan rugi gitu ya, nggak akan rugi karena ada sesuatu yang kompensasi yang ditawarkan oleh provider. Jadi kira-kira itu semuanya tentang service recovery ya. Saya harap ini cukup clear, secara konseptual cukup clear. Jadi dari awal tadi kita bahas betapa yang namanya error itu nggak bisa dihindarin, pasti akan ada aja potensi untuk terjadinya sebuah error. Kemudian kita juga udah belajar kalau misalnya ada error tuh customer itu bisa kayak gimana, ngelayangkan komplainnya kayak gimana, jenis-jenis customernya kayak gimana, dan juga yang terakhir ini tadi kita juga udah belajar strateginya. Jadi gimana untuk bisa menghindari atau mencegah kita untuk uh, kena komplain yang terlalu 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 strong atau bisa membuat bisnis kita nggak stabil dan lain sebagainya dengan cara tadi itu di strategi ini ya. Jadi kompleks, memang ada banyak hal yang harus harus kita tangani untuk bisa memastikan bahwa service kita bisa fall safe ya. Jadi emang kalau misalnya ada error pun kita nggak sampai bonyok ya, nggak sampai jatuh banget gitu. Jadi kira-kira itu semuanya. Jadi kalau misalnya pertanyaan, sekali lagi bisa langsung bertanya di um, WhatsApp ya. Jadi bisa langsung tanya di WhatsApp grup, atau misal bisa juga di kolom komentar di bawah ini. Oke, itu aja sih kalau dari saya. Kalau misalnya dari kalian ada pertanyaan atau tanggapan dan lain-lain sebagainya, silakan banget ya. Jadi jangan sungkan-sungkan. Dan misalnya kalau dari tadi penjelasan saya ada kesalahan, saya mohon maaf banget. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.